seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Kembali lagi dengan saya Delva. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan nila skala rumah tangga, skala kecil dengan ukuran 1 meter kali 1,2 meter dengan kedalaman 1 meter. Kurang lebih volumenya ini sekitar 1 meter kubik. Di sini kita akan membahas untuk spesial bagi para pemula yang benar-benar masih pemula, yang masih nol. Bahkan tadi saya dapat telepon dari saudara kita di daerah, dia benar-benar belum pernah tahu ikan sama sekali. Ikan gurami bentuknya kayak gimana pun dia tidak tahu, apalagi ikan nila. Dan saya nyarankan dia untuk tes, tapi dia semangat untuk budidaya skala besar, dan saya sarankan untuk testing untuk skala kecil dengan ukuran 1 kubik volume airnya. Jadi diharapkan dengan ukuran kecil seperti ini kita bisa memahami karakteristik ikan untuk para pemula, apa aja yang diperlukan oleh ikan dan bagaimana proses bioflok atau proses biologi atau proses pengolahan limbah atau kotoran ikan menjadi protein seperti apa, awal mula seperti apa, step-stepnya atau poin-poin yang langkah-langkah pertama itu seperti apa, bisa kita jelaskan di sini. Nah, yang mau saya jelaskan di sini pertama kali adalah kebutuhan apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama adalah bak fiber, ini ukuran lebar 1 meter, panjang 1,2, tingginya 1 meter, dengan ketinggian air kurang lebih 80-90 cm. Jadi volume air ini ada sekitar 1 kubik. Yang kemudian adalah diffuser. Nah, ini bisa sorot diffusernya. Kita menggunakan diffuser fine bubble ya. Jadi kenapa saya lebih condong menggunakan diffuser fine bubble? Karena diffuser fine bubble ini anginnya itu lebih besar, serapan oksigennya itu lebih banyak, itu kurang lebih 25% dari udara yang diperlukan itu oksigennya, dan datanya terukur gitu, dibandingkan dengan batu aerasi. Dan kemudian pipa dan blower aerator dengan ukuran 20 watt. Jadi alat-alat inilah yang harus disiapkan. Jadi sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa pada video saya yang sebelumnya di Lombok itu saya katakan bahwa 1 kubik itu kita butuh daya 10 watt. Saya ingin membuktikan kepada rekan-rekan sekalian dengan ukuran 1 kubik ini benar nggak dayanya 20 watt. Makanya saya coba untuk cari blower dengan ukuran yang 10 watt, tapi ternyata di pasar itu blower paling kecil itu 20 watt ukurannya. Blower 20 watt dengan satu diffuser yang 10 in. Bisa dilihat gelembungnya. Angin cukup besar ya. Ini kalau kita kecilkan seperti ini. Nah, ini kecil. Besar. Nah, bisa sekali ya. Udara itu untuk apa sebenarnya dalam sistem bioflok ini? Yang pertama itu untuk ikan itu sendiri. Jadi ikan itu membutuhkan oksigen untuk proses dia proses kehidupan dia, untuk kenyamanan dia di dalam air. Terus yang kedua, bakteri itu membutuhkan oksigen untuk proses kimianya dia, untuk perubahan amoniak menjadi nitrat dan menjadi protein. Kemudian yang ketiga, flok-flok yang terjadi itu harus diaduk supaya dia membentuk sebuah komunitas yang baik dan saling menguntungkan. Nah, mikroorganisme yang ada di sini di dalam air itu sangat bagus untuk menjaga kualitas air, sehingga air itu pH-nya tuh menjadi stabil, suhunya juga stabil, kemudian juga DO yang diperlukan itu minimal 4 ya, minimal 4 atau plus minus 4 lah. Jadi sangat penting sekali kita menjaga kontinuitas dari udara atau oksigen yang dihasilkan dari blower itu. Oleh karena itu saya mewanti-wanti betul bahwa udara harus cukup dan difusinya atau alat untuk mendifusikan udara itu harus yang benar-benar measuring atau bisa terukur gitu. Kapasitas terukur, kemudian efisiensi oksigen terukur, dan kita bisa benar-benar jadinya menjaga kualitas air itu. Karena dalam sistem bioflok ini kualitas air itu benar-benar harus kita pantau. Jangan sampai pH-nya turun, kemudian DO-nya juga turun, itu bisa membahayakan untuk perkembangan ikan lebih lanjut. Nah, step awal kita dalam proses budidaya skala rumah tangga ini itu mudah. Pertama kita tadi sebutkan, setelah siapkan bak, diffuser, blower, diisi airnya kita endapkan selama kurang lebih 3 hari, kita diffuser airnya, kemudian sambil kita diffuser kita tambahkan garam kromosom. Jadi kita tambahkan garam kromosom
sambil diaduk. Kemudian kita tambahkan kapur dolomit. Kapur dolomit ini dosisnya 50 gram per kubik. 50 gram per kubik. Kemudian kita tambahkan molase itu 100 ml per kubik, dan probiotik itu sekitar 50 gram per meter kubik air. Nah, bagaimana prosesnya kita lihat. Proses untuk pencampuran media atau probiotik yang diperlukan oleh proses bioflok ini. Nah, ini kebetulan udah jalan 3 hari, jadi udah kita tambahkan garam ini ya, garam kromosomi, jadi kita nggak tambahkan lagi. Saya cuma ngasih contoh aja nih seperti ini, 1 kilo ini untuk 1 kubik. Jadi kapur ini 50 gram per kubik. Jadi kita aduk dulu sebelum kita masuk ke dalam air ya. 50 gram, kita kira-kira aja. Dan kita aduk. Aduk, kita tumpahkan ke dalam kolam ikan. Selanjutnya ini adalah molase, dan ini probiotik yang terdiri dari yang berisi bacillus ya, bakteri lactobacillus dan Saccharomyces. Molase ini 100 ml per kubik, 100 ml kurang lebih setengah gelas ini ya. Kita masukkan. Dan bakteri ini 10 sampai 50 gram per kubik. Ya, 10 gram. Lalu kita aduk. Dari ini adalah proses yang sederhana ya yang kita lakukan. Jadi kita mencampur kapur dolomit, garam kromosom, probiotik, molase pada tahap awal. Di sini saya sengaja memasukkan ikan itu, memasukkan vitamin tadi, probiotik tadi setelah ikan itu ada di dalam kolam. Sebenarnya memang ada cara yang lain yang lebih umum, yaitu biasanya kita olah dulu airnya ini sebelum kita masukkan ikan. Tapi biasanya untuk skala rumah tangga, kalau kita lakukan itu, kita butuh bak minimal 2. Karena kita bak hanya ada 1, maka diperbolehkan untuk ikannya dulu kita masukkan, kemudian baru treatmentnya kita lakukan secara bertahap setelah ikannya ada di dalam air. Nah, proses ini bisa diulang pada hari ke-7 atau hari ke-10. Nanti kita bisa lihat hari ke-3, ke-5 itu vlognya seperti apa, kita bisa ukur vlognya. Apabila vlognya itu kurang dari masih 10 ml per kubik, kita bisa tambahkan molase atau probiotik lebih lanjut. Dan untuk makanan ikan sendiri itu 1% dari bobot ikan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian tadi sedikit informasi dari kami. Semoga ini bermanfaat bagi Anda yang berminat untuk melakukan budidaya ikan nila dalam skala rumah tangga. Modalnya sangat minim ya. Ini satu paket ini kurang lebih 3 juta rupiah, dan apabila Anda ingin berdiskusi lebih lanjut bisa komen di kolom komentar kami, atau bisa menghubungi kantor kami, atau bisa WhatsApp ke dalam WhatsApp ke nomor WhatsApp kami. Ya, jangan lupa, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Wassalam.